Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujiana dengan NIM 4421022, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membuat tugas UAS mata kuliah pengantar peradaban. Disimak sampai selesai ya. Saya akan menjelaskan materi peradaban Islam di Asia Tenggara dengan subpoin sebagai berikut. Bisa dilihat di peta konsep. Yang pertama yaitu menjelaskan proses masuknya Islam di Asia Tenggara. Yang kedua, menjelaskan masa raja-raja Islam di Asia Tenggara. Yang ketiga, mengidentifikasi negara-negara Islam di Asia Tenggara seperti Malaysia, Muay Filipina, dan Indonesia. Yang keempat, menjelaskan penyebaran Islam di Indonesia. Yang kelima, menganalisis pertumbuhan lembaga-lembaga sosial politik di Asia Tenggara. Yang terakhir yaitu menjelaskan perkembangan keagamaan dan peradaban di Asia Tenggara. Proses masuknya Islam di Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara disebarluaskan melalui kegiatan kaum pedagang dan para sufi. Hal ini berbeda dengan daerah Islam di dunia lainnya yang disebarluaskan melalui Arab dan Turki. Islam masuk di Asia Tenggara dengan jalan damai, terbuka, dan tanpa pemaksaan, sehingga Islam sangat diterima masyarakat di Asia Tenggara. Mengenai kedatangan ini, di negara-negara yang ada di Asia Tenggara, hampir semuanya didahului oleh interaksi antara masyarakat di wilayah kepulauan dengan para pedagang Arab, India, Bengal, Cina, Gurajat, Iran, Yaman, Arabia Selatan pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kepulauan Melayu telah menjadi tempat persinggahan para pedagang yang berlayar ke Cina, dan mereka telah menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar pesisir. Kondisi ini semacam inilah yang dimanfaatkan para pedagang Muslim. Menurut Uka Sandra Sasmita, proses masuknya Islam ke Asia Tenggara yang berkembang ada 6, yaitu yang pertama, saluran perdagangan pada tanah permukaan. Proses masuknya Islam adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 membuat perdagangan Muslim, Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat Tenggara dan timur benua Asia. Yang kedua, saluran perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi, lebih daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum dikawinkan, mereka juga diislamkan terlebih dahulu. Yang ketiga, saluran tasawuf. Pengajaran-pengajaran tasawuf atau para sufi mengajarkan filosofi yang bercampur dengan jalan yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam soal magis dan mempunyai kekuatan-kekuatan menyembuhkan. Di antara mereka juga ada yang mengawini putri-putri bangsawan setempat. Yang keempat, saluran pendidikan islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan ulama. Yang kelima, saluran kesenian. Saluran islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Keenam, saluran politik di Maluku dan Sulawesi Selatan. Kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam. Terlebih dahulu, pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Di samping itu, baik di Sumatera dan Jawa maupun di Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam itu sehingga masuk Islam. Untuk lebih memperjelas bagaimana proses masuknya agama Islam di Asia Tenggara, ada 3 teori diharapkan dapat membantu memperjelas tentang penerimaan Islam yang sebenarnya. Yang pertama, menekankan para kaum pedagang yang telah
mengembangkan diri mereka di beberapa wilayah pesisir Indonesia dan wilayah Asia Tenggara yang lain, yang kemudian melakukan Islamisasi dengan jalan menikah dengan beberapa keluarga penguasa lokal yang telah menyumbangkan peran diplomatik dan pengalaman internasional terhadap perusahaan perdagangan para penguasa pesisir. Kedua, menekankan para kaum misionari dari Gurajat Bengal dan Arabia. Kedatangan para sufi bukan hanya sebagai guru, tetapi sekaligus juga sebagai pedagang dan politisi yang memasuki lingkungan istana para penguasa, perkampungan para pedagang, dan memasuki perkampungan di wilayah pedalaman. Mereka mampu mengkomunikasikan visi agama mereka dalam bentuk yang sesuai dengan keyakinan yang telah berkembang di wilayah Asia Tenggara. Dengan demikian, dimungkinkan bahwa masuknya Islam ke Asia Tenggara agaknya tidak lepas dengan kultural daerah setempat. Yang ketiga, menekankan makna Islam bagi masyarakat umum daripada bagi kalangan elit pemerintah. Islam telah menyumbangkan sebuah landasan ideologi bagi kebijakan individual, bagi solidaritas kaum tani dan komunitas pedagang, dan bagi para integrasi kelompok yang lebih kecil menjadi masyarakat yang lebih besar. Agaknya ketiga teori tersebut bisa jadi semuanya berlaku sekalipun dalam kondisi yang berbeda antara satu daerah dengan yang lainnya. Tidak terdapat proses tunggal atau sumber tunggal bagi penyebaran Islam di Asia Tenggara. Namun, para pedagang dan kaum sufi, pengembara, pengaruh para murid, dan penyebaran berbagai sekolah agaknya merupakan faktor penyebaran Islam yang sangat penting. Agama Islam yang berkembang mampu mendirikan kerajaan Islam di Samudra Pasai pada tahun 1292 Masehi di bawah seorang Raja Malikus Saleh. Kerajaan Islam Samudra Pasai ada pengaruh dari kerajaan Mamalik di Mesir, atau setidaknya ada hubungan erat antara kedua persamaan nama dan gelar yang dipakai tidak jauh berbeda dengan gelar di Mesir. Gelar di Malikus Saleh dan Al-Malikus Zahir, Raja pertama dan kedua Pasai, sama dengan gelar yang dipakai oleh Raja Mamalik Mesir. Penyebarannya dilakukan para wali yang tergabung dalam anggota wali 9, yaitu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Darajat, Sunan Kalijaga, dan Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung. Di Jawa berdiri kerajaan-kerajaan Islam, yakni Kerajaan Demak, Kerajaan Islam Banten, Kerajaan Panjang, dan Kerajaan Cirebon. Di Kalimantan tumbuh pula kerajaan Islam seperti Kerajaan Islam Banjar, Kerajaan Islam Sukadana, Kerajaan Islam Brunei. Kerajaan Islam di Sulawesi adalah Kerajaan Islam Bugis atau Bone, Kerajaan Islam di Gorontalo, Kerajaan Islam Maluku, dan Nusa Tenggara adalah Kerajaan Ternate Tidore, Kerajaan Islam Nusa Tenggara. Selanjutnya, mengidentifikasi negara-negara Islam di Asia Tenggara seperti Malaysia, Muay, Filipina, dan Indonesia, dan menjelaskan penyebaran Islam di Indonesia. Di negara Federasi Malaysia, hampir 50% dari 13 juta penduduknya adalah Muslim, dan sebagian besar diantaranya adalah negara Melayu yang tinggal di semenanjung Malaysia. Mengenai hasil peradaban Islam di Malaysia ini juga tidak kalah dengan negara-negara Islam yang lainnya, seperti yang pertama, adanya bangunan-bangunan masjid yang megah seperti Masjid Ubadiyah di Kaula Kancong. Yang kedua, banyaknya bangunan-bangunan sekolah Islam. Yang ketiga, berlakunya hukum Islam pada pemerintahan Malaysia. Hukum Islam di sana mendapatkan kedudukan khusus karena dijadikan hukum negara. Pada zaman tradisional, Islam di negara-negara perairan Melayu mempunyai hubungan yang erat antara kehidupan kampung dan organisasi kenegaraan pemerintahan. Dibagi menjadi dua ruang lingkup, yakni yang pertama, dalam kehidupan kampung terdapat dua jabatan yang seimbang. Kepala kampung atau penghulu diangkat oleh pejabat yang lebih tinggi untuk menjaga ketertiban lokal mengenai persengketaan, pengumpulan pajak, pengorganisir kaum buruh, dan bertindak sebagai penyembuh dalam bidang spiritual. Yang kedua, dalam kehidupan negara, Islam juga diperlukan bagi negara Malaysia. Para sultan pada beberapa negara Melayu merupakan kepala sebuah kelompok keturunan aristokratik
yang membuat elit politik negeri dan merupakan raja-raja kampung. Muslim Thailand terdiri dari dua kategori besar, yaitu Muslim Melayu yang bermukim di wilayah Thailand dan Muslim yang bermukim di wilayah Thailand Tengah dan Thailand Utara. Thailand merupakan salah satu negara di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang secara geografis merupakan kawasan antara benua Australia dan daratan Cina, antara daratan India sampai Laut Cina. Masyarakat Melayu sangat terisolasi dari masyarakat Muatai pada umumnya, yang karakteristik sosial kebudayaan cenderung untuk mengisolasikan. Istilah masyarakat Muslim hampir sinonim dengan masyarakat pedesaan. Pada dasarnya, yang menyebabkan tetap kuatnya kesetiaan rakyat dan rasa keterikatan kultural mereka dengan petani adalah peran historisnya sebagai pusat Islam di Asia Tenggara. Masyarakat Muslim di Muatai sebagian besar berlatar belakang pedesaan, dan perkembangan Islam di Muatai telah banyak membawa peradaban-peradaban. Misalnya, yang pertama di Bangkok terdaftar sekitar 2000 bangunan masjid yang sangat megah dan indah. Yang kedua, golongan tradisional dan golongan ortodoks telah menerbitkan majalah Islam Rabitah. Yang ketiga, golongan modernis berhasil menerbitkan jurnal Al-Jihad. Ada 4 hal yang ingin disampaikan historiografi tradisional lokal semacam ini. Pertama, Islam di Nusantara dibawa langsung dari tanah Arab. Kedua, Islam diperkenalkan oleh para guru atau juru dakwah profesional. Ketiga, orang-orang yang pertama kali masuk Islam adalah para penguasa. Keempat, sebagian besar para juru dakwah profesional datang di Nusantara pada abad ke-12 dan ke-13. Sejumlah ahli mengajukan teori bahwa sumber Islam di Kepulauan Melayu Indonesia adalah anak benua India selain Arab dan Persia. Orang pertama yang menggunakan teori ini adalah Piet Napel yang berkebangsaan Belanda dari Universitas Leiden. Dia mengaitkan asal-usul Islam di Nusantara ke kawasan Gurajat dan melebar dengan alasan bahwa orang-orang Arab bermadzhab Syafi'i bermigrasi dengan mantap di daerah-daerah tersebut, kemudian membawa Islam ke Nusantara. Penjelasan yang terakhir yaitu pertumbuhan lembaga sosial, politik, dan perkembangan keagamaan, juga peradaban di Asia Tenggara. Pengaruh politik Islam di wilayah semakin kuat, posisi ekonomi yang terhormat pun berhasil dikuasai. Penguasaan kolonial secara bertahap telah mengkikis peran-peran penduduk Islam di bidang politik dan ekonomi. Namun, lambat laun mereka pun berkeinginan menguasai wilayah ini. Melalui permainan politik dan hegemoni, mereka pun berhasil menguasai India Timur, Melayu pada abad ke-16 sampai abad ke-19. Barisan Nasional Pembahasan Partai BNPP, Barisan Revolusi Nasional fenomena politik yang terlalu menekankan pertimbangan ekonomi, banyak konsekuensinya menjadi sangat tergantung pada bantuan luar dan modal asing. Memori munculnya reaksi positif dari kelompok-kelompok intelektual dan mahasiswa dengan membentuk LSM atau Organisasi Volunteer Non-Pemerintahan (POVS) yang sama-sama mendukung dan mempromosikan peran masyarakat yang didasarkan pada gerakan swadaya pada tingkat rumput grassroots dengan 3 prinsip utama: partisipasi, otonomi, dan swadaya. Sebagaimana telah diuraikan di atas, pada penyebaran Islam di Asia Tenggara yang tidak terlepas dari kaum pedagang Muslim hingga kontrol ekonomi pun dimonopoli oleh mereka. Di samping itu, pengaruh ajaran Islam sendiri pun telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Asia Tenggara. Islam memtransformasikan budaya masyarakat yang telah diislamkan di kawasan ini secara bertahap. Islam dan etos yang lahir darinya muncul sebagaimana dasar kebudayaan. Sistem pendidikan Islam kemudian segera dirancang dalam banyak batas. Masjid atau surau menjadi lembaga pusat pengajaran, namun beberapa lembaga seperti pesantren di Jawa dan pondok di Semenanjung Malaya mereka berdiri
Hubungan dengan pusat-pusat pendidikan di dunia Islam segera dibina. Tradisi pengajaran partisipasi yang mendahului kedatangan Islam di wilayah ini tetap berlangsung. Ibadah haji ke Tanah Suci diselenggarakan dan ikatan emosional, spiritual, psikologis, dan intelektual dengan kaum muslim Timur Tengah segera terjalin. Lebih dari itu, arus imigrasi masyarakat Arab ke wilayah ini semakin deras. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.